Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan membahas bedah buku The Future of Leadership. Ini adalah bagian yang keduanya. Bagian yang pertama kita sudah bahas sebelumnya. Dan ini melanjutkan tentang studi think tank The Future of Leadership. Apa sih studi think tank itu? Secara tradisional, para pemimpin berpikir bahwa cara untuk belajar menjadi pemimpin yang lebih baik adalah dengan melihat pemimpin lain yang berhasil. Sebaliknya, para pemimpin harus mulai bertanya pada diri sendiri mengapa dan adakah orang yang mau mengikutinya. Melihat contoh atau belajar dari contoh, belajar dari pengalaman, atau pengalaman adalah guru yang berharga. Nah, saya pikir itu adalah hal yang tepat untuk menggambarkan ini. Melihat bagaimana pemimpin itu berhasil, bagaimana triknya, bagaimana strateginya, bagaimana kiat-kiatnya, walaupun permasalahan yang dihadapi oleh satu pemimpin dengan pemimpin yang lain bisa saja berbeda. Tapi kita bisa belajar dari bagaimana mereka memanajemen emosi, bagaimana mereka memanajemen waktu, bagaimana mereka memanajemen orang gitu ya, atau pengikut atau SDM di sini ya, kita bisa belajar dari itu. Dan para pemimpin juga harus mulai bertanya pada diri sendiri, ada nggak sih orang yang mau ngikutin itu? Kalau ada orang yang mau ngikutin atau dia ingin menjadi contoh, tentu dia harus memberikan contoh yang terbaiknya, kan gitu ya. Nah, studi think tank ini didapat dengan metode wawancara. Bagian berikut merangkum karakteristik deskriptif utama dari wawancara mitra seperti peran profesional saat ini, pendidikan sebelumnya, karir, dan pengalaman kepemimpinan. Berarti ada beberapa faktor ya yang dilihat dari studi keberhasilan pemimpin itu, seperti perannya, bagaimana faktor pendidikan sebelumnya, bagaimana karir dan kepemimpinan atau pengalaman kepemimpinan sebelumnya. Metode bagian yang menjelaskan pendekatan metodologis berbasis konten analisis kualitatif. Jadi memang buku ini seperti hasil penelitian aja ya bentuknya, hasil penelitian. Di mana menurut penulis, pertanyaan wawancara yang diajukan merupakan pertanyaan yang didefinisikan secara luas dan konsekuensinya setiap analisis harus sistematis. Jadi bukunya menarik sebenarnya untuk dibaca gitu ya. Nggak terlalu berat juga bukunya untuk dibaca. Hasil yang dapat apa dari studi wawancara itu? Bagian hasil menampilkan temuan yang kental dari kualitatif analisis konten, yang merupakan rangkuman awal dari deskripsi para ahli tentang pekerjaan saat ini dan tantangan kepemimpinan serta indikasi sumber kekuatan yang mendukung wawancara dalam peran profesionalitasnya masing-masing. Tadi di bagian 1 masih ingat nggak sih kita berbicara ada 5 tren. Nah, ini adalah hasil penelitian berbicara mengenai 5 tren itu masing-masing, dikupas, dikulik, terus diadaptasi untuk dimasukkan ke dalam bagaimana gaya kepemimpinan atau bagaimana nanti strategi kepemimpinan yang bisa dilakukan. Pertama adalah tren individualisasi. Kepemimpinan akan menjadi semakin baik dalam mempengaruhi orang lain karena faktor individualitasnya itu ya, bahwa pemimpin itu juga dilihat dari bagaimana kapasitas individunya. Gaya kepemimpinan atau kepemimpinan pribadi maksudnya harus fokus pada individu dan setiap individu berbeda, masing-masing individu memiliki paket yang berbeda. Jadi pemimpin itu harus paham bahwa setiap individu anggotanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki tipe yang berbeda-beda. Nah, karena dia memiliki karakteristik dan tipe yang berbeda-beda, bagaimana melakukan treatment terhadap karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Jadi mereka harus paham ini bagaimana menghadapi anggotanya yang sifatnya seperti A atau anggotanya sifatnya seperti sifat B, sifat C, dan begitu seterusnya. Gaya kepemimpinan co-leadership, yaitu keterampilan perencanaan, keterampilan berkomunikasi, dan kepemimpinan di mana semua orang berpikir orang lain melakukannya dan kemudian tidak ada yang melakukannya. Artinya apa? Artinya bahwa
ini bisa dilakukan gitu ya, bahwa tugas ini tuh bisa dilakukan, tugas ini tidak mustahil untuk dilakukan, tapi bagaimana cara si pemimpin untuk mengkomunikasikan tugas itu sehingga tugas itu terasa realistis gitu. Jangan sampai tugas itu dirasa tidak realistis dan ini sangat sulit dilakukan, nggak bisa ini dilakukan. Nah itu ya. Jadi bagaimana cara pemimpin untuk mengkomunikasikan kepada bawahan atau anggotanya bahwa tugas yang diberikan itu bisa dilakukan dan kemudian tidak ada yang melakukannya. Artinya apa? Dan kemudian tugas itu bisa sampai selesai, sampai tuntas, sampai berhasil dan tidak perlu dilakukan kembali. Diperlukan perlakuan kembali dan mengubah strategi yang baru karena itu sudah berhasil dan perlu ada peningkatan, dibikinlah strategi yang baru. Diperlukan apa akhirnya dengan tren satu ini? Ternyata faktor terbesarnya adalah bagaimana pemimpin itu dapat mempengaruhi dan bagaimana pemimpin itu dapat berkomunikasi. Terus kita lanjut ke tren yang kedua. Transisi ke fleksibilitas. Bagi seorang pemimpin, sangat penting untuk dapat menangani keseimbangan antara eksperimen dan fokus. Ini ada dua gaya kepemimpinan liquid dan gaya kepemimpinan kompleksitas. Maksudnya gaya kepemimpinan liquid ini seperti sifatnya yang seperti air gitu ya, mampu menempatkan dirinya sesuai dengan posisinya, sesuai dengan suasana, sesuai dengan kondisi ya. Atau kalau dalam kepemimpinan disebut dengan kepemimpinan situasional, ya kan? Seperti air lah, sifatnya seperti air. Kalau ditaruh di wadah yang berbentuk bulat, dia akan bulat. Kalau ditaruh di wadah yang berbentuk kotak, dia akan kotak. Nah, ini bagaimana transisi ke fleksibilitas. Dan karena sifatnya fleksibilitas, dia mampu mengikuti kondisi atau situasi yang sedang dihadapinya. Dan kepemimpinan kompleksitas. Kenapa kepemimpinan kompleksitas? Karena tentu masalah dan tantangan yang dihadapi organisasi dari masa ke masa juga semakin tinggi, semakin kompleks. Ya, permasalahan yang di era sebelumnya atau di masa sebelumnya tidak muncul, tapi di masa sekarang menjadi masalah urgent gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Makanya diperlukan kepemimpinan yang kompleksitas, yang mampu berpikir kompleks, yang mampu memecahkan masalah secara kompleks dan runtut. Tren yang ketiga adalah demografi. Jika pemimpin tidak mengambil elemen terbaik dan sumber daya terbaik yang tersedia, pemimpin sendiri akan menjalankan organisasi. Ya, artinya apa? Artinya gini, pemimpin itu kan harus bisa mempengaruhi orang lain atau anggotanya untuk sama-sama bertindak sesuai dengan arahan atau sesuai dengan visi atau sesuai dengan perintah target kerja gitu ya. Diperlukan apa? Diperlukan sumber daya, tentu sumber daya yang mampu mendukung kinerja dari pemimpin, anggota yang mau mendukung visi dan strategi dari pemimpin. Tapi jika pemimpin tidak mampu mengambil elemen terbaik karena apa? Apakah karena faktor komunikasi yang kurang bagus? Apakah faktor kepemimpinan yang tidak disukai, individu yang tidak disukai, atau karena faktor faktor tidak jelasnya tugas yang diberikan, kan banyak faktor ya yang mempengaruhi itu. Akhirnya pemimpin sendiri yang akan menjalankan organisasi dan tentu ini tidak akan berdampak baik terhadap jalannya organisasi. Gaya kepemimpinan demografi itu dikaitkan dengan dua, itu gaya kepemimpinan terkait usia dan gaya kepemimpinan ini terkait gender. Di bagian 1, kalau masih diingat bagaimana usia itu akan mempengaruhi peran kepemimpinan dan bagaimana gender itu juga akan mempengaruhi peran kepemimpinan. Di mana masih banyak
stigma yang mengatakan bahwa usia itu nanti akan mempengaruhi kebijaksanaan. Sedangkan salah satu unsur dari seorang pemimpin yang baik memiliki unsur kebijaksanaan. Ya, tetapi apakah stigma itu bisa dipatahkan gitu? Bahwa kebijaksanaan itu bukan kepemilikan prerogatif dari usia. Usia muda juga bisa memiliki kebiasaan yang tinggi. Karena apa? Karena pengalaman. Karena apa? Karena pendidikan. Karena apa? Karena cara pandangnya. Ya sekarang itu banyak usia-usia muda yang memiliki cara pandang yang sangat dewasa. Nah, apakah stigma itu bisa dipatahkan atau tidak? Terus kepemimpinan terkait gender. Bahwa kalau pemimpinnya seorang laki-laki, dia bisa lebih bersifat rasional. Dia bisa lebih mengambil tindakan dengan cepat. Bisa berpikir secara taktis, tapi kalau perempuan tidak, nah itu juga dipatahkan. Ya, apakah pandangan itu juga bisa dipatahkan bahwa wanita juga banyak kok yang berpikir rasional, yang bisa berpikir cepat, bahkan memiliki kecerdasan yang bagus gitu ya. Memiliki sifat kepemimpinan yang tegas, itu juga stigma itu apakah bisa dipatahkan ya. Nah, ini masih membutuhkan studi lanjutan lagi karena studi kasus yang diberikan juga sangat banyak ya dengan pendapatnya masing-masing, dengan penguatannya masing-masing. Selanjutnya, tren yang keempat adalah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Top down selalu adalah satu-satunya cara pemimpin dapat memulai perubahan budaya. Apakah itu betul gitu ya? Apakah itu betul? Top down adalah satu-satunya cara pemimpin dapat memulai perubahan budaya menurut Edgar Sitchin. Dari kepemimpinan apa yang diperlukan? Ubah kepemimpinan dan kepemimpinan antar budaya. Ubah kepemimpinan karena faktor budaya itu juga nanti akan mempengaruhi bentuk komunikasi, cara pandang, gitu ya. Bagaimana pemimpin ini mampu mampu melakukan internalisasi budaya yang berbeda itu ke dalam organisasi agar tidak terjadi konflik budaya yang sangat besar di dalam organisasi. Sehingga kepemimpinan apa yang diperlukan dengan budaya yang begitu banyak, yang begitu ragam dalam organisasi modern saat ini adalah kepemimpinan antar budaya. Dia mampu menjembatani menjadi budaya organisasi, bukan menjadi budaya individu per individu lagi. Ya. Nah, apakah top down adalah satu-satunya cara? Menurut Edgar Sitchin, iya, dia masih menjadi satu-satunya cara. Karena apa? Kalau top down kan sifatnya dari atas ke bawah. Nah, di sini pemimpin yang melakukan intimidasi, istilahnya ya intimidasi, agar tidak terjadi konflik budaya sangat besar. Intimidasi agar terjadi pembauran budaya sehingga mengarah menciptakan budaya organisasi. Seperti itu. Tren kelima, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Pemimpin mampu berpikir dalam sistem, di mana pemimpin harus dilatih dengan sangat baik untuk menjaga batasan pada sistem perusahaan atau organisasi mereka. Apa yang mereka lihat adalah input dan output yang tidak mereka pertimbangkan. Artinya apa? Artinya terkadang pemimpin itu harus mampu melihat batasan-batasan yang bisa dilakukan terutama dalam hal etika. Terkadang etika itu tidak tertulis secara formal, terkadang etika itu tidak tertulis di dalam legitimasinya. Tapi etika itu tertulis di dalam bagaimana hubungan bertingkah laku, bagaimana hubungan kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu pemimpin harus berpikir dalam sistem. Harus berpikir ada sebab dan akibat. Harus berpikir ini input dan outputnya seperti apa. Kalau inputnya jelek, tentu outputnya juga akan jelek. Kalau inputnya bagus, outputnya juga diharapkan akan bagus. Nah, begitupun juga dalam hal tanggung jawab dan sosial.
memiliki input yang melanggar etika, misalnya tadi dari polusi. Ya, dari polusi, tentu kan itu sudah dipertimbangkan. Kalau memasukkan sumber-sumber yang tidak ramah terhadap lingkungan, mereka melakukan proses produksi yang tidak ramah terhadap lingkungan, mereka menggunakan bahan baku yang tidak bisa diperbarui, tentu output yang akan mereka dapatkan seperti apa. Nah, mereka sudah mampu mempertimbangkan itu. Apakah kecaman, apakah ada sanksi hukum ya yang akan mereka terima. Keterampilan esensial di masa depan untuk pengikut. Membutuhkan pengikut yang ingin tumbuh menjadi pemimpin dan yang membuat perbedaan kehidupan orang-orang untuk mereka pimpin. Artinya apa? Artinya pemimpin itu harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya, ya. Dan dia harus mau untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang selanjutnya dengan cara apa? Melakukan kaderisasi, melakukan pemberian tanggung jawab, mempercayai anggotanya yang potensial untuk dijadikan pemimpin di masa depan yang bisa menggantikan dirinya. Tidak perlu takut seorang pemimpin itu untuk tergeser kedudukannya. Tidak perlu takut, karena memang organisasi kan sifatnya dinamis atau sifatnya adalah sebagai organik gitu ya. Dia harus tumbuh, dia harus berkembang, tidak bisa stagnan. Kalau pemimpin tidak ingin digeser atau pemimpin ada rasa kekhawatiran dan takut posisinya tergeser oleh pengikutnya atau oleh orang lain, maka bisa dijamin bahwa organisasi itu tidak akan berkembang dengan baik. Karena pemimpin memberikan peluang kepada anggotanya untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin, tentu menumbuhkan rasa sendiri bagi anggotanya bahwa saya mau jadi pemimpin dan saya pasti bisa menjadi pemimpin mengikuti pemimpin yang dijadikan contoh. Bagian yang ketiga, masih bab 2, kesimpulan pribadinya apa? Masa depan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menertibkan ke dalam sistem gangguan konstan. Daniel Eberhard. Bahwa masa depan kepemimpinan itu adalah dia mampu untuk menghadapi gangguan-gangguan ya atau ancaman-ancaman yang sifatnya itu adalah tetap. Karena apa? Karena tadi apakah ada gangguan yang sifatnya bisa diprediksi dan ada juga ancaman yang sifatnya tidak bisa diprediksi. Nah, dengan adanya bentuk-bentuk kepemimpinan yang mampu mendesain atau yang mampu menangani kelima tren itu, artinya pemimpin sudah mulai atau mau belajar gitu ya, sudah mulai melihat ini apa saja gangguan-gangguan potensial yang bisa terjadi dari kelima tren itu dan dia bisa mengantisipasinya. Apa yang masih ada? Organisasi adalah bagian dari sistem sosial dan ekonomi dengan fokus di bagian bawah. Mengingat perkembangan sosial dan ekonomi, masalah dan karyawan ke bawahan yang berkualifikasi tinggi akan menjadi keuntungan yang strategis. Karena melihat organisasi merupakan bagian dari sistem sosial dan ekonomi, tentu diperlukan anggota atau karyawan yang memang berkualifikasi tinggi dan menjadi keuntungan tersendiri bagi organisasi. Makanya pemimpin itu harus pintar dan pandai melihat potensi yang ada dalam diri anggotanya dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anggotanya. Apa yang harus dimiliki oleh masa depan? Untuk menjadi sukses, pemimpin perlu tahu bagaimana cara memimpin keragaman atau diversity. Pernyataan ini mungkin menjadi kredo kepemimpinan masa depan. Kesimpulan utama harus diantisipasi adalah di mana tugas pemimpin yang paling penting dan menarik di masa depan adalah menghubungkan orang-orang yang berbeda dengan beragam keterampilan, ada harapan, ada sumber daya, motivasi,
kebangsaan, bakat, jenis kelamin, dan usia secara bersama-sama. Nah, diversity ini kan semakin terlihat jelas dengan adanya peluang dari apakah globalisasi, keterbukaan informasi, semua orang bisa bekerja di sektor manapun dan di wilayah manapun, sehingga diversity itu semakin luas cakupannya. Beragam keterampilan, banyak harapan karena orang-orang memiliki harapan yang berbeda, sumber daya yang berbeda, motivasi yang berbeda, asal kebangsaan. Sekarang ini dengan adanya globalisasi, ada pasar bebas, memungkinkan lintas negara, pekerja lintas negara ya tentu akan membawa membawa budayanya yang berbeda, membawa keragaman budaya yang berbeda-beda, ada bakat, ada jenis kelamin, dan usia secara bersama-sama. Di masa lalu sulit untuk membedakan antara hari ini dan besok. Pemimpin sudah menghadapi sejumlah tantangan. Kecepatan, kompleksitas, dan ketegangan tuntutan yang berbeda akan meningkat. Dan pada tingkat pemimpin dan bawahan, karena apa? Karena mereka tidak terbiasa untuk memprediksi. Ya, pemimpin masa lalu tidak terbiasa untuk memprediksi perubahan-perubahan apa yang bisa saja terjadi. Tetapi pemimpin saat ini itu sudah biasa melakukan prediksi-prediksi, memproyeksi kira-kira perubahan apa yang bisa terjadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau terminnya sangat pendek, misalnya beberapa bulan atau semester ke depan. Sehingga mereka sudah mampu membedakan bahwa hari ini tentu akan berbeda dengan hari esok. Individualisasi didasarkan pada nilai yang ditetapkan dengan fokus yang lebih individual. Transisi ke fleksibilitas didasari transisi ke model kerja yang fleksibel dan perkembangan teknologi secara resmi di bidang media sosial dan digitalisasi membutuhkan pengetahuan teknis, adaptasi proses pembelajaran, dan keterbukaan terhadap perubahan. Ini menjawab 5 tren itu ya, tren individualisasi, transisi ke fleksibilitas, demografi, perubahan sosial, dan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Untuk poin demografi, di mana para pemimpin didorong untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah dalam kolaborasi yang dapat membantu untuk secara efisien menguasai tantangan yang terkait dengan generalisasi perubahan nasional, terutama peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, ya, dan partisipasi perempuan di tingkat manajemen puncak kepemimpinan, bahwa fenomenanya sekarang banyak pemimpin-pemimpin wanita bermunculan dan itu sangat bagus. Pemimpin wanita itu dinilai sangat bagus. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, di mana globalisasi memiliki dampak besar pada kepemimpinan. Pemimpin akan semakin meningkat dan membutuhkan keterampilan berpikir kognitif dan strategi. Keterampilan implementasi saja tidak akan cukup lagi, ya, dibutuhkan keterampilan kognitif dan strategi. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dalam bukunya atau dalam hasil penelitiannya Scott dan Stevens mengatakan bahwa pemimpin baru menggunakan keberlanjutan untuk membantu organisasi mereka berinovasi dan tumbuh. Jadi tidak hanya berfokus pada hari ini gitu ya, tapi berfokus juga ke masa depan, bagaimana inovasi itu dimunculkan dan bagaimana inovasi itu ditumbuh kembangkan dan dipertahankan. Megatrend dikatakan berdampak pada lingkungan kerja dan tugas kepemimpinan masa depan. Menentukan masa depan ruang kerja dan kepemimpinan hubungannya dengan pengikut. Seorang pemimpin masa depan akan semakin perlu menyeimbangkan proaktif dan kepemimpinan reaktif. Nah, hasilnya adalah konsep yang berbeda menjawab tanggung jawab yang diperluas menuju para pemangku kepentingan sebagai strategi penting untuk mengamankan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang yang berkelanjutan. Kualitas dan konsekuensi dari keputusan kepemimpinan akan diperiksa mengenai dampak ekologi dan sosialnya. Nah, buku The Future of Leadership ini di awal ya ada kutipan inspiratif bahwa pendidikan atau masa depan pendidikan itu dipengaruhi oleh banyak faktor,
dan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh kepemimpinan di masa depan, terutama adalah kepemimpinan pendidikan di masa depan. Belajar dari para pemimpin yang sudah berhasil merupakan jalan terbaik menurut buku ini. Oke, sekian review buku tentang The Future of Leadership karangan Daniela Eberhard dan Anna. Semoga dapat memberikan wawasan dan dapat menambah pengetahuan tentang kepemimpinan di masa depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.